Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, kita punya kesempatan ada di majelis ilmu ini. Semoga kebersamaan kita di majelis ilmu di Masjid Al-Hilal mengantarkan kita kelak nanti di akhirat. Allah izinkan kita bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita sekarang sudah di bulan Sya'ban. Tadi Ayanda sudah menyampaikan, insyaallah sebentar lagi kita akan nisfi Sya'ban. Kemudian setelah bulan Sya'ban datang bulan Ramadan. Kadang di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita bahwa di bulan-bulanku ini kebanyakan umatku lalai. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini terjepit dengan dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nanti aja baca Al-Quran, kan sebentar lagi bulan Ramadan. Di situ aja baca Al-Qurannya. Tuh. Padahal di bulan Sya'ban inilah mestinya kita manfaatkan untuk kita mempersiapkan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kalau kita terbiasa khususnya di dalam membaca Al-Quranul Karim, maka saat ketika datang bulan Ramadan kita juga akan lebih terbiasa, Pak. Kenapa? Karena kalau orang langsung membaca Al-Quran, lihatlah Bu, baru saja baca Al-Quran sudah itu kalau langsung Bu. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya, terbiasa. Dengan keterbiasaan itu kita punya target. Makanya Rasulullah SAW menyebut bahwa di bulan Sya'ban ini salah satu bulannya Rasulullah, Syahrul Rajab wa Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, maka kita diperintahkan untuk kita banyak istighfar. Bulan Rajab perbanyak kita istighfar. Bulan Sya'ban perbanyak kita
salawat. Lianna Sya'ban huwa syahri. Sya'ban adalah bulanku. Bahkan di bulan Sya'ban inilah perintah salawat turun. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi di bulan Sya'ban. Supaya kita banyak berselawat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tegaskan inna iddatash syuhur 12, setiap bilangan bulan di dalam setahun itu ada 12 bulan. Arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di bulan itu ada bulan Rajab, Syahrullah. Berakhir bulan Rajab, Syahrul Sya'ban datang. Syahrul Sya'ban huwa syahri wa syahrul Ramadan wa syahrul ummati. Wa syahrul Sya'ban huwa syahrul Qura. Bulan Sya'ban itu juga adalah bulan para ahli Quran. Kenapa? Untuk mempersiapkan datangnya dengan bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, bersyukur kita, alhamdulillah, kalau kita cinta dengan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bayangkan mulai dari beliau diperjalankan oleh Allah di malam Isra dan Mi'raj dalam waktu yang singkat. Bahkan setiap orang berinovasi, maka muncullah pesawat terbang, muncul roket untuk menandingi bagaimana cepatnya perjalanan itu. Tapi ternyata semua yang mereka tampilkan, semua yang mereka perlihatkan belum sebanding dengan kebesaran Allah. Maka Bapak dan Ibu, kita juga mesti seorang muslim itu berinovasi, bergerak, berbuat. Makanya Rasulullah mengatakan al-hayatu hiyal harakah. Hidup itu bergerak. Kalau nggak bergerak, ayo bergerak kita. Bapak dan Ibu mau menggerakkan langkah kakinya dari rumah menuju ke Masjid Al-Hilal. Bergerak. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, datang ke majelis ilmu. Al-hayatu hiyal harakah. Hidup bergerak. Bergerak untuk yang terbaik. Kenapa? Karena tentunya kita ingin hari-hari kita penuh dengan amal ibadah. Maka Rasulullah menegaskan al-kais, orang yang cerdas. Mandana nafsah adalah orang yang merasa dirinya kurang, maka dia bergerak untuk mencari di mana kekurangannya sehingga ia bisa dapatkan dan ia kerjakan. Semuanya itu tiada lain untuk persiapan buat hari-harinya yang panjang. Hari yang panjang itu adalah hari kematian. Karena kita semua pasti mati. Maka kalaulah kita cinta dengan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan syahrul Sya'ban huwa syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, ikuti apa yang telah Rasulullah sampaikan. Rasulullah sampaikan cukup dengan 3 hal, maka dengan renungan itu cukuplah untuk manusia umatku. Apa 3 cukup itu? 3 cukup itu yang pertama, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pengingat kita yang masih
Ibu diam aja, mati ibu. Cukup kematian sebagai pengingat kita yang masih hidup, bahwa kita juga pasti mati. Ya bu. Maka untuk persiapan buat kematian ini, yaitu dengan memperbanyak amal. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruh, panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Terus kita beramal, terus ya. Maka dengan kebiasaan kita terus, saat ketika kita tidak mampu lagi, karena manusia tetap terus, akhirnya kekuatannya semakin berkurang, maka kematian pun juga akan menghampirinya. Makanya ajal itu banyak tanda-tandanya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan, malaikat Israel kok tiba-tiba langsung mencabut nyawaku, padahal sudah diingatkan. Rambut yang hitam jadi ada. Siapa? Kok cepat sekali malaikat Israel mencabut nyawaku, padahal rambutnya sudah putih. Gigi yang lengkap sudah satu persatu lepas. Semuanya kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Ayo bu, bergerak untuk kita beramal soleh. Siap bu? Ya, inilah kesempatan kita untuk saling mengingatkan, karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, ya Allah, kapan lagi kita saling mengingatkan? Susah. Saat ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kapan kita bisa saling mengingatkan lagi? Ya, saat ketika kita di dunia inilah. Kafa bil yakini ghina, kata Rasulullah. Cukup yang kedua. Cukup yang pertama, kafa bil mauti wa'idha, cukup dengan kematian sebagai pengingat kita yang masih hidup. Yang kedua, kafa bil yakini ghina, cukuplah dengan keyakinan kita atas kuasa Allah, kita semua pasti kaya. Dengan senantiasa selalu bersyukur. Kekelak prank. Ya, selalu bersyukur, ya. Jadi dengan kita banyak bersyukur, bu, ya, itulah orang yang paling kaya. Bu, ya, ibu jangan lihat ya orang yang duitnya berlimpah, duitnya banyak, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf saat ketika duitnya berlimpah, kemudian saat ketika ia diperintahkan untuk hijrah, ia sanggup untuk menanggalkan kekayaannya. Tapi saat ketika ditanya kepada istrinya, mau nggak kamu mengikuti suamimu? Ya, kalau kamu mau mengikuti suamimu, maka pergilah kau dengan suamimu dengan pakaian yang ada di badanmu. Tapi kalau engkau tidak mau mengikuti suamimu, maka kekayaan suamimu akan beralih kepada dirimu, ya. Kemudian kau akan kami carikan kalau engkau ingin menikah lagi dengan pemuda yang tampan. Mau, bu? Ya, asalkan jangan ikuti suamimu, kau tetap kafir Quraisy.
maka kau akan menjadi orang yang paling kaya, dan pernikahanmu dengan pilihanmu si tampan tadi kami yang membiayai. Mau bu? Nah. Ingat ya, perempuan masuk surga kena 4 hal. Salah satunya wa ata'at zaujah, taat kepada suami. Ya. Tapi istrinya Abdurrahman bin Auf lebih memilih untuk tinggal di Mekah, menjadi orang yang paling kaya. Ya. Tapi setelah hijrahnya Abdurrahman bin Auf, ya, hanya cuma menyampaikan kepada, ya, sahabatnya, arini al-aswaq, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Maka disitulah Abdurrahman bin Auf bekerja dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka dalam kurun waktu setahun dia menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Subhanallah. Tuh, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah dan apa yang telah diberikan dari lisannya Rasulullah, dengan senantiasa banyak bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku berikan dan aku tambah nikmat. Orang yang sombong mengatakan bahwa dia yang paling hebat, padahal dia di mata Allah kecil. Mulai dari aku dikukuhkan sebagai presiden 1 bulan berikutnya, maka Timur Tengah akan jadi neraka. Tapi Allah kirimkan api dan angin dengan sekejap hangus. Jangan, ya, coba-coba melawan kekuasaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau kita ingin menjadikan bulan Sya'ban, ya, bulannya Rasulullah SAW, dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kafa bil yaqini ghina, cukuplah yakin akan kuasa Allah, kita semua kaya raya. Amin. Amin. Yaitu dengan banyak bersyukur. Dan yang ketiga, kafa bil ibadati syughla, cukuplah dengan kita beribadah sebagai kesibukan aktivitas kita. Silahkan kita mengejar apapun yang ada di dunia ini, boleh kejar apapun yang ada di dunia, sehingga saat ketika kita bisa menggapainya, maka keluarlah lisan dari lisan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Makanya doa setiap kita selesai sholat, yang doa itu tidak pernah kita lewatkan dan tidak pernah kita lupakan, yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Jagat di sapu. Makanya disebut dengan sapu jagat. Siapa yang nyapu? ya, itu hebatnya doa sapu jagat. Rabbana hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan apapun yang ada di dunia ini. Bu, Ibu, apa yang belum Ibu dapatkan di dunia ini, Bu? Bu, sudah dapat belum?
Tangkap Bu, supaya bisa ibu dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami apa yang ada di dunia ini sebagai hajat kami, bukan keinginan kami. Karena keinginan kita tiada habisnya. Kita sehat, alhamdulillah. Berikan itu ya Allah, sehingga dengan sehat kami bisa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu juga rezeki. Bu mau bilang apa tadi? Ya, menuntut ilmu itu juga rezeki. Ya, jadi rezeki bukan hanya kita bisa melangkahkan kaki kita sehat juga rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan apapun yang ada di dunia ini kebaikan untukku. Aku bisa beraktivitas, dengan aku sehat, lisanku selalu basah dengan berzikir. Setiap hari tidak pernah lepas dengan kalimat tauhid la ilaha. Karena ada harapanku sebelum aku meninggal, itulah kalimat yang terakhir yang harus terucap dari lisanku. Ya Bu. Karena kalau kalimat tauhid itu tidak terucap dalam sehari, ada penyesalan yang berkepanjangan seakan tidak mau lagi terulang. Kalau itu Bu menjadi kebiasaan, maka insya Allah apapun yang menjadi harapan kita, itulah di akhir hayat kita yang kita dapatkan. Amin. Rajulun mata ma'asha alaihi. Rajulun mata ma'asha alaihi. Rajulun ya. Oke, sama-sama. Rajulun mata ma'asha alaihi. Rajulun mata ma'asha alaihi. Rajulun mata ma'asha alaihi. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Jangan terbiasa marah. Nanti matinya pas ketika marah langsung. Jangan. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab. Walakal jannah, maka surga untukmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Maka salah satu di dalam surat di dalam Al-Qur'an, ya, di situ ada firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas. Salah satunya adalah wal kadhimina 'anil ghaidh, orang yang menahan amarah, maka Allah peruntukkan surga seluas langit dan bumi. Amin. Siapa yang suka marah, Bu? Ya, jadi kata Rasulullah, kafa bil ibadati syughla, cukuplah dengan kita banyak beribadah menjadi kesibukan kita. Kita mencari harta, itu juga kesibukan kita, tapi jadikan kesibukan kita mencari harta sebagai ladang amal ibadah kita.
Bisa Bu? Sambil nyambung kita berzikir, ibadah. Ya, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan apapun yang ada di dunia ini baik untukku. Wa fil akhirati hasanah, dan jadikan itu ladang amal ibadah untuk akhiratku juga baik untukku. Wa qina, hindarkan kami dari api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini di bulan Sya'ban, Bu. Kenapa? Banyak kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini umatku lalai. Dan bulan Sya'ban itu terapit dengan 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban inilah turfa'u fihil a'mal, diangkatnya amal-amal ibadah kita. Dan saat ketika amal-amal ibadah itu diangkat Allah, wa ana sha'im, kata Rasulullah, aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa puasa itu bisa mengalahkan dari orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir, orang yang bersedekah, orang yang menuntut ilmu? Ternyata puasa itu, ya, bahkan kelak nanti di akhirat, saat ketika semua amal baik maupun buruk akan disandingkan dan saling memangkas, tapi ternyata puasa tetap dijaga oleh Allah. Dan hanya orang yang berpuasa yang Allah berikan sesuai dengan puasanya saat ketika di dunia. Amal ibadah puasanya tidak ia berikan kepada orang lain, tapi dijaga oleh Allah, dan Allah hanya berikan kepada mereka yang berpuasa. Kenapa Bu? Bu, kalau kita bersedekah tapi kena lantaran sedekah kita itu dengan caci maki membuat orang jadi sakit hati, maka sedekah kita diambil oleh orang yang kita sakiti. Bu, betul Bu? Tapi saat ketika orang berpuasa, puasanya tetap dijaga oleh Allah dan tidak diberikan kepada orang lain. Bu, Bu, mana maunya Bu, berpuasa atau bersedekah? Kalau ibu bersedekah, ibu udah berpuasa. Tapi kalau ibu berpuasa, ibu bisa bersedekah. Yo, makanya orang kalau berpuasa itu dia akan senantiasa selalu, ya, melakukan apa yang ia ingin lakukan semaksimal mungkin. Saat ketika ia berpuasa, bagaimana puasaku ini, di situ aku bisa bersedekah. Di mana puasaku ini, di situ aku bisa berzikir. Di mana puasaku itu aku bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau ia hanya membaca Al-Quranul Karim, tiba-tiba ada aja yang lewat, kenapa? Karena perutnya masih kenyang, jadi ada energi. Coba kalau orang yang berpuasa, zikirnya fokus. Maka semoga dengan kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban dan banyak beramal saleh lainnya, baik sedekah kita, baik baca Quran kita, zikir kita, semua amal ibadah kita diijabah Allah. Amin. Dan syahrul Sya'ban huwa syahrus salawat, adalah bulan kita banyak bersalawat. Makanya kata Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara umatku kelak nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat.
Pak, kenal dengan Ustaz Abdul Somad, Pak? Pak, tahu kan? Sudah ngobrol, tapi tahu. Dari mana Bapak tahu? Dulu ulama banyak yang tidak kenal secara muka, tapi kenal namanya. Masyhur. Salah satu ulama yang masyhur itu adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Dia adalah ulama masyhur di saat itu, tapi saat ketika dia bertemu dengan seorang pemuda, pemuda tidak mengenalinya kalau dia adalah ulama. Apa yang ingin diajarkan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri kepada pemuda ini dan juga kepada kita semua? Pemuda ini mengajarkan kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan juga kepada kita semua, ya, saat ketika lisannya tidak basah dengan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silahkan juga Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pakai sayyidina, yang tidak pakai sayyidina, boleh nggak? Dia pakai sayyidina boleh? Dia tidak pakai sayyidina boleh? Marah dah? Silahkan, mau pakai sayyidina, mau tidak pakai sayyidina, tidak ada soal. Yang salah yang tidak pernah berselawat. Maka apa kata Rasulullah? Saat ketika Rasulullah menyampaikan amin, 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 tidak ada hujan, tidak ada badai, tapi di saat Rasulullah mengucapkan amin. Ya Rasulullah, apa gerangan ucapan engkau dengan 3 kali menyebut amin? Rasulullah mengajarkan, wahai Umar bin Khattab, baru saja ada Jibril mengajarkan kepadaku untuk aku aminkan dari doa yang ia panjatkan. Apa doa yang pertama? Bu'dan, celaka. Liman adraka abawahul kibar, seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, sampai kedua orang tuanya beranjak usia, bahkan meninggal dunia, tapi anaknya tidak peduli dengan orang tuanya, maka si anak itu celaka. Amin, kata Rasulullah. Bu'dan, celaka. Liman adraka, bagi orang yang tahu dan di situ ada namamu tapi dia tidak berselawat untukmu. Maka setiap kita berdoa, setelah kita memuji Allah, di situ kita sandingkan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukannya kita saja sebagai umat Nabi Muhammad di dalam berdoa, setelah kita memuji Allah, kita sandingkan kekasih Allah Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia. Nabi Adam saja saat ketika ia memohon dengan dosa dan kesalahannya supaya Allah ampuni, Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Ya Adam, hai Adam, lima adraka Muhammad, dari mana engkau tahu Muhammad? Ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, lamma rafa'tu ra'si, saat ketika aku mengangkatkan kepalaku, wa ra'aitu ala qawaimil 'arsyil 'azim, aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulis kalimatmu dan kalimat Muhammad di sampingmu. Tidak mungkin nama Muhammad yang tertulis di sampingmu dia bukan orang yang kau kasihi. Pasti kau kasihi. Maka aku bertawassul dengan menyebut namanya, semoga dosa dan kesalahanku engkau ampuni.
Apa kata Allah? Dengan engkau menyebut nama kekasihku, maka aku ampuni semua dosa. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita banyak berselawat, kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Maka saat ketika si pemuda itu mengenal bahwa di depannya adalah gurunya Syekh Sufyan Ats-Tsauri, ia pun mengatakan, wahai guruku, saat ketika aku bersama ayahku berjalan menuju ke tanah suci, karena saat itu susah untuk bisa memiliki baik itu onta, kuda maupun saya kalau nyebut nanti salah pula. Bu, apa bu? Ke? Bu, bapaknya bilang kedelai bu, betul bu? Bu, apa yang benar bu? Keledai. Karena ia tidak punya tiga-tiganya, ia hanya bisa berjalan kaki, maka ia pun berjalan kaki bersama ayahnya menuju ke tanah suci. Begitu hebatnya perjuangan pada zaman dulu. Maka kita yang sekarang jangan sampai kalah semangat untuk kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid Allah. Amin. Saat ketika perjalanan aku dan ayahku menuju ke tanah suci, tiba-tiba ayahku sakit. Maka aku pun mengurungkan perjalanan ke tanah suci, karena aku lebih memilih untuk merawat ayahku supaya ayahku sehat. Qadarullah, ternyata Allah menghendaki lain. Ayahku meninggal dunia. Dan saat ketika ayahku meninggal dunia, terjadi perubahan dari muka ayahku yang tadinya biasa saja menjadi hitam kelam gosong. Aku pun malu melihat jenazah ayahku dengan mukanya hitam kelam gosong. Ku ambil kain, ku tutupi wajah ayahku. Tapi karena saat itu perjalanan begitu berat, perjalanan yang membuat aku diserang ngantuk, akhirnya aku tertidur. Dan di dalam ngantukku aku berjumpa dengan seorang lelaki tampan menghampiri jenazah ayahku, membuka kain yang tadi kututupi wajah ayahku, kemudian ia lap dengan tangannya ke wajah ayahku. Wajah ayahku yang tadi hitam kelam gosong dengan izin Allah menjadi putih bercahaya. Dan saat ketika lelaki tampan itu ingin meninggalkan jenazah ayahku, kutarik jubahnya. Sempat ku bertanya, wahai lelaki tampan, siapa engkau? Yang dengan izin Allah, Allah izinkan wajah ayahku yang tadi hitam kelam dengan lap tanganmu ke muka ayahku menjadi putih bersih bercahaya. Siapa engkau wahai lelaki tampan? Lelaki tampan itu mengatakan, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Ayahmu hitam kelam gosong karena semasa hidupnya ia lebih mengikuti hawa nafsunya. Ia susah melangkahkan kakinya, melembutkan hatinya untuk datang ke masjid berzikir, menyebut nama Allah. Ia susah melembutkan hatinya, melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid menuntut ilmu. Ia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Maka wajahnya menjadi hitam kelam gosong. Tapi semasa saat ketika ia meninggal dunia, ia sempat sekali berselawat kepadaku, Allahumma salli ala. Maka dengan selawat itulah aku datang kepadanya tanpa pandang bulu untuk menolongnya. Dengan izin Allah, mukanya yang tadi hitam kelam gosong menjadi putih bersih bercahaya. Dari situlah wahai Tuan Guru, disangku selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kelak nanti ku mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin.
hal ini Aus ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Dari hari-hari dalam 7 hari, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Faksiru aliyya minas salati fihi, maka perbanyaklah kalian berselawat di hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan salawatmu itu akan diperlihatkan kepadaku. Faqalu, maka orang-orang itu bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta, bagaimana bisa bacaan salat kami diperlihatkan kepada engkau sedangkan jasadmu sudah bercampur dengan tanah. Yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Walaupun nabi sudah dikubur, tapi dengan kita berselawat kepada nabi kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Makanya dari Abu Hurairah mengatakan, raghima anfu rajulun dzukirta 'inda falam yusalli 'alayya, celaka bagi orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tapi ia tidak berselawat kepadanya. Maka saat ketika Nabi kita disebut, maka kita jawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa? Karena kita pun juga ya berselawat dan ya mengucapkan salam penghormatan untuknya. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa sewaktu salat, lam yumajjidillah ta'ala, di mana ia tidak mengagungkan nama Allah, walam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak membaca selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ajila hada, orang ini sangat tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala aw li ghairihi, beliau lantas memanggilnya dan bersabda kepadanya atau juga kepada yang lain. Apa kata beliau? Idza shalla ahadukum, kalaulah seseorang itu hendak melaksanakan salat, falyabda bitahmidi rabbi, kalaulah seseorang itu hendak berdoa, maka ia harus memulai dengan tahmid, memuji Allah, wassana'i alaihi, ya, kemudian menyanjung-nyanjungnya, thumma yusalli 'ala nabi, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian silakan ia meminta setelah ia memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Kalau tidak seperti itu, jangan harap doa yang ia panjatkan diijabah Allah. Maka nama Allah dan nama Rasulnya selalu bersanding, ya, manakala kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah dan kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan berkumpulnya kita di malam hari ini,
kita senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Dan kelak nanti pas saat ketika tibanya datang bulan Ramadan, maka kita pun juga Allah berikan sehat walafiat dan kita maksimal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kita berdoa, semoga setiap doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa yang kami panjatkan, kami memohon ya Allah, lembutkan hati kami, mudahkan setiap langkah kaki kami, untuk kami selalu datang ke masjid-Mu, berzikir menyebut nama-Mu, untuk datang ke masjid-Mu, untuk menuntut ilmu, hanya semata mengharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, khilaf kami, salah kami saat ketika kami alfa khilaf kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Dan kami memohon ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh-salehah, anak yang senantiasa taat beribadah kepadamu ya Allah, anak yang lisannya selalu berselawat kepada nabimu ya Allah, anak yang senantiasa selalu membaca Al-Quranul Karim, anak yang senantiasa taat berbakti kepada ayah dan ibunya ya Allah. Ia adalah penunjuk hati dan mata kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, sekira ada orang yang kami sayangi, kami kasihi, kami cintai, terbaring di rumah sakit lagi sakit ya Allah, angkat penyakitnya, sembuhkan ia sehingga ia bisa kembali beraktivitas seperti semula dan bersama kami di dalam majelis ilmu dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, khilaf kami, salah kami ya Allah, dan jadikanlah majelis ilmu ini majelis ilmu yang Kau berkahi, Kau rahmati, Kau ridhai, wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kami di Masjid Al-Hilal, kelak nanti di akhirat Kau izinkan kami berkumpul di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi